Gimana kabar hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu akan absen terlebih dahulu. Ya, Bu. Laila, Hadir, Bu. Hanif, Hadir, Bu. Farah. Hadir, Bu. Ya, baik. Jadi sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menampilkan video yang berhubungan dengan materi hari ini. Siap, Bu. Ya, jadi video ini merupakan metode pemisahan campuran. Mungkin di sini ada yang tahu prinsip pemisahan campuran? Ayo, Bu. Tahu, Bu. Ya, Laila apa? Yaitu wujud zat, ukuran partikel, jati diri, sama kelarutan, Bu. Ya, betul. Itu pemisahan campuran itu dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada yang tahu? Saya, Bu. Ya. Yang pertama itu ada penyaringan air santan, yang Betul. kedua ada penyulingan minyak, yang ketiga ada pemisahan air dan pasir. Ya. Jadi pemisahan campuran tersendiri yaitu pemisahan campuran di mana suatu zat itu dilihat dari perubahan fisisnya. Dan juga pemisahan campuran itu ada prinsipnya. Yang pertama itu wujud zat, di mana pemisahan campuran itu dapat berubah wujud dari zat tersebut. Yang kedua itu ada ukuran partikel. Jadi pemisahan campuran itu dapat dilihat dari ukuran partikel, entah itu padat, cair, ataupun berupa gas. Selanjutnya yaitu ada titik didih. Jadi pemisahan campuran di sini dilihat dari titik didihnya, berapa perbedaan titik didih yang diperoleh. Dan terakhir itu adalah kelarutan. Selanjutnya Ibu akan membahas satu persatu metode pemisahan campuran. Di mana yang pertama filtrasi. Filtrasi merupakan pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dari berupa padatan atau cairan. Dan pemisahan campuran di sini dilihat dari ukuran partikel. Contohnya itu pada larutan pasir, di mana ketika larutan pasir itu disaring, maka adanya cairan air dan juga padatan si pasir itu sendiri. Filtrasi di sini ada berupa residu dan juga berupa filtrat. Di mana residu sendiri pada percobaan pemisahan campuran air pasir itu air merupakan filtrat, sedangkan residu merupakan pasir. Mengapa? Karena residu sendiri yaitu suatu zat yang tidak dapat larut dalam air dan juga tidak dapat melewati penyaringan. Namun filtrat sendiri yaitu suatu zat yang dapat larut dalam air dan juga dapat melewati penyaringan itu sendiri. Filtrasi di sini yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yaitu tisu. Selanjutnya yaitu sentrifugasi. Sentrifugasi merupakan pemisahan campuran yang hampir sama dengan filtrasi, yaitu penyaringan. Namun bedanya sentrifugasi sendiri yaitu berupa ukuran partikel yang sangat halus dan sangat kecil. Contohnya itu pemisahan sel darah merah dan sel darah putih, di mana sentrifugasi ini kita bisa lihat dalam bidang biokimia. Lalu yang ketiga ada destilasi. Destilasi di sini yaitu pemisahan campuran yang dimana pemisahan campuran itu dilihat dari perbedaan titik didih. Seperti contoh video sebelumnya, di mana pemisahan campuran destilasi ini memiliki titik didih yang nanti hasilnya akan menguap. Jadi ketika hasilnya menguap, hasilnya tersebut akan menjadi cairan. Contohnya pada minyak bumi. Ketika kalian melihat minyak bumi itu dilakukan titik didih, lalu ada penguapan, nanti cairan dari penguapan tersebut menghasilkan solar, premium, dan juga pembuatan aspal. Yang keempat ada kromatografi. Kromatografi yaitu pemisahan campuran yang dilihat dari perbedaan berbagai satuan warna. Pada video tersebut dapat dilihat adanya medium diam, yaitu kertas. Lalu ketika
diberikan suatu larutan, maka medium yang awalnya diam akan bergerak, yaitu warnanya akan menyerap kertas lalu berubah warna, berbagai macam warna. Lalu kromatografi ini sering kita lihat pada saat seseorang itu ingin melihat apakah orang tersebut itu menggunakan obat terlarang atau tidak, contohnya pada tes urin. Yang kelima yaitu sublimasi. Sublimasi merupakan pemisahan campuran dengan cara menyublim. Maksudnya di sini adalah pemisahan campuran di mana satu zat itu memiliki perubahan wujud dari padat ke gas dan satu lagi tidak adanya perubahan wujud. Itu dinamakan penyubliman. Contohnya itu adalah zat iodin dengan garam akan melakukan penyubliman. Sampai sini ada yang paham? Paham, Bu. Paham coba. Selanjutnya yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika dan perubahan kimia ini memiliki sifatnya masing-masing, di mana sifat fisika sendiri yaitu membeku, mencair, lalu menguap. Lalu perubahan kimia itu ada mudah terbakar, mudah meledak, beracun, dan juga membusuk. Perubahan fisika yaitu perubahan materi yang tidak dapat disertai dengan terbentuknya zat baru. Jadi semisal ada es batu. Es batu ketika kita diamkan, dia akan mencair. Nah, itu dinamakan perubahan fisika karena dia tidak menghasilkan jenis baru, melainkan dia hanya merubah sifat fisiknya. Lalu yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan kimia adalah suatu perubahan materi atau jenis zat yang dilakukan adanya reaksi kimia. Contohnya pada pembakaran kayu. Awalnya kayu itu memiliki serat selulosa, namun ketika dibakar dia akan menjadi arang atau karbon. Itu dinamakan adanya perubahan jenis zat baru. Dan juga pada kayu sendiri itu tidak bisanya kembali ke bentuk semula. Namun perubahan fisika pada es batu itu bisa adanya menjadi ke bentuk semula, yaitu ketika cairan yang es batu yang sudah dicairkan bakal kembali lagi ke menjadi es batu. Baik, sampai sini penjelasan Ibu. Di sini Ibu akan membagi dalam beberapa kelompok. Lalu kalian berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan dan kerjasama, ya. Ibu beri waktu 20 menit. Mulai dari sekarang. Sudah semua? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Baik, Ibu minta perwakilan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Yang nomor 1 di situ kan ada gambar, itu Ya. gambar filtrasi. Terus yang kedua itu gambar distilasi. Yang ketiga itu gambar sentrifugasi. Yang keempat itu gambar sublimasi. Yang kelima itu gambar kromatografi. Sedangkan yang nomor 2 di mana soalnya kan menjelaskan metode-metode pemisahan campuran yang ada di atas. Itu A, filtrasi adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan zat cair dan zat padat yang tidak larut. Ya. Yang kedua, distilasi adalah metode pemisahan campuran antara zat cair dengan zat cair berdasarkan perbedaan titik didih. Ya. Yang ketiga, yang C, sentrifungsi adalah metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan padatan sangat halus dengan jumlah campuran sedikit. Yang keempat, sublimasi. Sublimasi itu adalah metode pemisahan campuran yang didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat mensublim. Yang terakhir adalah kromatografi, metode pemisahan campuran berdasarkan perbedaan percepat rapat larut pada suatu lapisan zat tertentu, Bu. Ya, betul. Selanjutnya perwakilan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan nomor 3 dan nomor 4. Ibu, saya Bu. Nomor 3. Apa yang terjadi ketika es batu didiamkan beberapa saat? Mengapa adanya perubahan fisika pada es batu yang didiamkan? Es batu akan mencair karena tidak menghasilkan jenis dan sifat zat yang baru, melainkan hanya perubahan fisik air dari padat menjadi cair. Apa yang terjadi ketika Nomor 4, apa yang terjadi ketika kertas dibakar? Mengapa adanya perubahan kimia pada saat kertas dibakar? Kertas dibakar menjadi abu karena terbentuknya zat baru dan tidak bisa kembali berbentuk semula. Sudah? Sudah, Bu. Ya, baik. Jadi itu jawaban dari diskusi antar kelompok. Mungkin di sini ada yang bisa menyimpulkan dari percobaan yang telah dilakukan pada LKS. Saya, Bu. Ya, baik, Farah.
jumlah dan diikuti oleh reaksi kimia. Ya, betul. Jadi poin-poin dari pemisahan campuran dan perubahan fisika dan perubahan kimia itu sudah disebutkan oleh Farah. Mungkin sampai di sini aja pembelajaran mengenai materi pemisahan campuran, perubahan fisika dan perubahan kimia. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mungkin akan dihadiri oleh berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa besok ibu akan mengadakan ulangan harian. Kalian harus belajar di rumah biar mudah untuk mengerjakan pada pertemuan berikutnya. Ya, Bu. Ya, mungkin sampai di sini